Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Santri Muslimah. Saya berasal dari lokal 5C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desentralisasi pendidikan dan sentralisasi pendidikan. Apa sih desentralisasi pendidikan dan apa sentralisasi pendidikan? Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu desentralisasi pendidikan terlebih dahulu. Desentralisasi pendidikan secara umum adalah pelimpahan wewenang atau pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab dari institusi atau pemerintahan tingkat pusat kepada institusi pendidikan di tingkat daerah pada tingkat sekolah sampai ke sekolah. Jadi di sini, desentralisasi pendidikan dapat dikatakan mengandung arti pelimpahan kekuasaan oleh pusat kepada aparat pengelolaan pendidikan yang ada di daerah pada tingkat provinsi maupun tingkat lokal. Di sini, sebagai perpanjangan aparat pusat untuk meningkatkan suatu efisiensi kerja dalam pengelolaan pendidikan di suatu daerah. Dalam praktiknya, desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi di bidang pemerintahan. Jika desentralisasi pendidikan di pemerintahan lain berada pada pemerintahan di tingkat kabupaten kota, maka di sini desentralisasi pendidikan tidak berhenti pada tingkat kota atau kabupaten, tetapi justru sampai pada lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan tersebut. Di sini dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia tersebut secara regional maupun secara internasional. Di sini kita lanjut kepada sentralisasi secara umum. Di sini sentralisasi secara umum merupakan sistem manajemen yang memusatkan sejumlah wewenang kepada manajer atau yang berada di posisi puncak di dalam struktur organisasi pada suatu manajer umum. Pada bidang pemerintahan, pengertian sentralisasi merupakan suatu sistem yang pada segala kekuasaan serta wewenang itu dipegang oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat merupakan presiden atau kabinetnya. Berarti di sini pemerintahan pusat merupakan presiden atau kabinet yang paling berkuasa. Artinya, pemerintahan suatu daerah di sini mempunyai wewenang atau mempunyai tanggung jawab untuk mengatur urusan pemerintahan daerah, baik itu dalam kewenangan administrasi maupun kewenangan dalam bidang politik. Dalam hal ini, kewenangan politik merupakan kewenangan membuat serta juga menetapkan suatu kebijakan, sedangkan kewenangan administrasi merupakan kewenangan di dalam melaksanakan kebijakan. Di sini dapat dijelaskan mengenai ciri-ciri sentralisasi pendidikan. Sentralisasi pendidikan mempunyai beberapa ciri-ciri atau mempunyai karakteristik. Yang pertama, sentralisasi pendidikan terjadi pada pemusatan seluruh wewenang kepada pemerintah pusat. Segala sesuatu hal yang berhubungan dengan politik serta administrasi ditangani oleh pemerintah pusat. Lalu, proses pengambilan keputusan lebih mudah serta juga cepat karena ditentukan oleh pusat. Jadi di sini proses pengambilan keputusan dalam sentralisasi pendidikan diambil dari lebih mudah untuk serta juga cepat karena ditentukan oleh pusat. Jadi di sini proses desentralisasi pendidikan, proses atau pengambilan keputusan berada di pusat, jadi lebih cepat. Lalu di sini sentralisasi pendidikan juga mempunyai ciri khusus. Di sini kebijakan umum yang diambil juga lebih mudah untuk diimplementasikan terhadap seluruh daerah. Jadi di sini kebijakan umum dialami juga lebih mudah untuk diimplementasikan ke masyarakat luas.
Di sini ada juga ciri lain, adanya keseragaman manajemen. Berarti di sini adanya kesamaan manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, serta melakukan evaluasi atau perbaikan untuk lebih bagus lagi. Lalu di sini juga adanya kemudahan di dalam berkoordinasi sebab rantai komando dipegang oleh pemerintah pusat. Baik, hanya ini penjelasan desentralisasi dengan sentralisasi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.